Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ba'du. Ingkang kula mulyakake sedaya sederek Majelis Taklim Iwamid on air. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada sore hari ini kita bisa menggelar kegiatan pengajian. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini, sore hari ini senantiasa bersamaan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan berkah ilmu, manfaat ilmu, tambah kuat iman Islam, berkah kesehatan jasmani, kesehatan rohani, segala urusan digampangkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah rahmah, dan mudah-mudahan kelak kita diakui umat baginda Rasul Muhammad SAW. Para ibu-ibu jamiah yang kami muliakan, tema pada sore hari ini kita akan mengkaji tentang risalah puasa Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian menunaikan ibadah puasa Ramadan seperti diwajibkan kepada umat Islam sebelum kalian, agar supaya kalian bertakwa. Ayat ini pertama, secara kajian fikihnya, ayat ini menjadi dalil tentang hukum wajibnya menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi setiap umat Islam yang sudah balik, berakal, sehat, yang tidak ada uzur syar'inya. Jamaah Iwamid yang saya muliakan, pertama, mengapa kita diwajibkan puasa Ramadan 1 bulan penuh? Ini sebenarnya sebagai bukti cinta kasih atau kasih sayang Allah, sebagai bukti kepedulian Allah kepada kita umat manusia, khususnya umat Islam. Sebab kita tahu bahwa manusia ini kan diciptakan oleh Allah makhlul khata' wan nisyan, tempat salah, tempat lalai. Krono manungso kuwi nggone salah, krono manungso iku nggone lali, sampai akeh menungso, banyak manusia yang lalai dengan dirinya sendiri. Artinya lalai menjaga kesehatan fisiknya dari berbagai macam ancaman penyakit, lalai menjaga anggota badan kita dari memperturutkan kesenangan syahwat atau nafsu yang berlebihan, lalai menjaga akal pikiran kita dari berpikir yang gak jelas, berpikir yang macam-macam, lalai menjaga hati kita dari rasa ragu-ragu atau coro Jawane gendulak-genduli mamang. Nah, lewat puasa Allah kepingin manusia ini baik-baik saja. Artinya Allah Subhanahu wa taala kepingin kita ini bagaimana fisik kita terjaga dari berbagai macam penyakit. Bagaimana
anggota badan kita tidak berlebihan dalam memperturutkan nafsu atau syahwat. Bagaimana akal kita tidak berpikir neko-neko, tidak berpikir yang ora karo-karoan. Bagaimana hati kita memiliki keteguhan, memiliki keyakinan, memiliki ketulusan dan bersih dari hal-hal yang menjadikan kita was-was. Lewat puasa itulah Allah kepingin menjaga semua itu pada diri kita. Jadi kalau dalam tafsir la'allakum tattaqun, wahai orang yang beriman, berpuasalah kalian agar supaya kalian bertakwa. Artinya la'allakum tablughuna bisyamikum maratibat taqwa, agar supaya kalian sampai pada derajat tingkatan-tingkatan takwa, di mana ketakwaan itu allati tamtawi fiha alwiqayat almani'ah. Ketakwaan itu bisa menjaga diri, melindungi diri dari berbagai macam hal. Pertama, ketakwaan itu bisa menjaga wiqayatul jismi minal amrad. Ketakwaan itu bisa menjaga fisik dari berbagai macam penyakit. Wiqayatul jawarih minasyahwat. Ketakwaan itu bisa menjaga anggota badan dari memperturutkan syahwat kesenangan yang berlebih-lebihan. Wiqayatul uqul wal afkar minasyubhat. Ketakwaan itu bisa menjaga akal pikiran dari cara berpikir yang enggak jelas, kabur. Ketakwaan itu bisa menjaga hati. Wiqayatul qulub minal wasawis wal aghyar. Bisa menjaga hati dari ragu-ragu dan ya pikiran gendulak-genduli. Jadi intinya itu. Jadi intinya puasa ini akan menghantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Pribadi yang bertakwa itu adalah pribadi yang secara otomatis terjaga dari berbagai macam penyakit, terjaga pikiran-pikirannya, terjaga dari berpikir yang neko-neko, berlebih-lebihan, ngelantur, karo-karoan. Hatinya bisa memiliki keyakinan yang kokoh. Nah, arti takwa itu apa sih? Takwa itu artinya menjaga diri dari larangan agama, itu takwa. Jadi orang yang bertakwa atau orang yang menjaga diri dari larangan-larangan agama, ini cenderung sehat secara fisik, sehat secara akal, sehat secara batiniah. Nah, itu bisa ditempuh dengan cara menunaikan ibadah puasa. Itu sekilas tentang puasa. Hikmah puasa. Adapun pengertian puasa secara fikih itu menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, yakni menjaga makan, minum, atau bermuasyarah atau bersetubuh, dan menjaga masuknya benda-benda lewat lubang-lubang yang ada pada tubuh, telinga, hidung, mulut, sampai tembus ke perut. Itu puasa secara fikih. Dalam fikih puasa itu ada 3 rukunnya. Ada shaim, orang yang berpuasa, terus ada niat, terus yang ketiga ada imsak atau menjaga hal-hal yang membatalkan puasa. Di rukun puasa itu ada 3. Orangnya, orang yang berpuasa, terus niatnya, terus yang ketiga imsak anil muftirat, menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, khusus puasa Ramadan, niat itu wajib dikerjakan pada waktu malam. Jadi setiap malam kita harus mengerjakan niat. Nah, biasanya kalau di pondok-pondok itu biasanya Mbah Yai itu ngajak kita pada malam pertama. Kayak Taiwan puasanya malam pertama kapan? Puasa Taiwan. Tadi malam ya. Hari ini, puasa pertama. Bapak. Jadi niat puasa itu malam tadi
Atau kalau malam tadi nggak sempat ya nanti malam lah. Niat puasa itu yang pertama pada malam pertama itu biasanya kalau di pondok-pondok itu diajarin niat seperti ini. Niat ingsun poso sekabehane dina-dinane wulan Ramadan iki taun fardu krana Allah taala. Jadi niat ingsun poso sekabehane atau semua hari-hari yang ada di bulan Ramadan ini tahun fardu karena Allah taala. Setelah itu nanti setiap malam kedua atau malam ketiga juga niat. Malam kedua niat, malam ketiga niat, malam keempat niat. Malam kelima misalkan tidak niat, maka puasanya tetap sah. Karena apa? Karena pada malam pertama niatnya seperti itu tadi. Niat ingsun poso sekabehane atau niat ingsun berpuasa semua hari-hari bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Itu niat puasa. Nah, jika pada malam pertama tadi malam tidak niat seperti itu, nanti malam lah boleh dikerjakan niat seperti itu. Jadi panjenengan nanti malam niate ngono. Niat ingsun poso sekabehane dinane wulan Ramadan iki taun fardu kron Allah taala. Kanggo ngantisipasi mbok menawa jikalau nanti pada malam ketiga mungkin atau malam ketujuh mungkin kita lupa niat. Kalau lupa niat kita tetap dianggap berpuasa karena niatnya seperti itu. Tapi kalau kita niatnya nggak seperti itu tadi, misalkan malam ketujuh kita lupa niat nggak puasa, maka siangnya kita nggak dianggap orang yang berpuasa. Tapi kita nggak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Namanya imsak. Kita wajib imsak. Imsak itu artinya tidak makan, tidak minum, atau tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi orang tersebut tidak dianggap berpuasa karena malamnya tidak niat. Nah, bisa dipahami nih, nggih. Halo? Nggih, insyaallah. Nggih. Pun niku kata pengantar mawon sing luwih keco monggo tanya jawab mawon. Nggih. Mungkin ada yang belum bisa dipahami tentang niat atau mungkin seputar puasa, hal-hal yang berkaitan dengan puasa, monggo. Oke, monggo jamaah yang mau bertanya dipersilakan dengan password Zona Senja Ramadan kita hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Monggo persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Saya Ari, Rona Senja, Ramadan kita hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allah. Amin. Perkenalkan saya Ari mau bertanya tadi meneruskan tentang penjelasan Abah tadi, kalau kita tidak niat malam harinya, tapi tetap diwajibkan untuk seperti orang berpuasa, yaitu Imsak. Terus apakah kalau sudah seperti itu harus tetap membayar puasanya apa? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggih. Tetap setelah Ramadan wajib kodok karena tidak terhitung puasa. Nggih. Gitu. Jadi imsak itu imsak itu tidak makan, tidak minum dan tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa, itu hukumnya wajib. Walaupun tidak diniati puasa. Artinya hukumnya wajib apa? Orang yang malamnya tidak niat puasa, maka siangnya wajib imsak.
jika imsak itu dikerjakan, dia tetap dapat pahala imsak, tapi tidak dapat pahala puasa, artinya tidak terhitung puasa. Kalau tidak melakukan imsak, misalkan malam tadi jenengan tidak berniat, tidak niat, terus siang ini wong aku gak niat, ya berarti aku kan gak poso. Lah aku gak poso berarti aku ya boleh makan, boleh minum. Jenengan makan, jenengan minum layaknya orang nggak puasa, itu dosa. Dosa. Nah, itu artinya imsak seperti itu. Oke. Terus setelah Ramadan, besok tetap ngodok puasa. Oke. Cekap nggih? Nggih, monggo lintune. Nggih, Abah, matur nuwun. Ke ibu-ibu yang lain yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Senja. Rona Senja, Ramadan kita, hikmah tarbiyah, menggapai ridho hikmah dan tarbiyah, menggapai ridho. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Endang Abah dari Tegal Drimo, Banyuwangi. Ya, Mau bertanya apa? Tegal Drimo, Banyuwangi. Nggih, niku daerah Mau bertanya apa? Kalau anak-anak itu diwajibkan berpuasa umur berapa nggih? Sampun ngaten mawon pertanyaanipun. Matur sembah nuwun. Gadah yoga pinten, Bu? Kula yogane kalih putune kalih, Abah. Oke. Oh, putune kalih. Oke. Nggih, Oh, putune ngeten. niki sing ajenge dinga putune. Oke. Jadi ngeten. Anak niku ketika usia 7 tahun, Hijriah, ibunya atau bapaknya atau pengasuhnya wajib melatih anak untuk berpuasa. Wajib. Kalau tidak dilakukan, yang dosa bapaknya atau ibunya atau pengasuhnya. Kalau anaknya sudah usia 10 tahun, jika disuruh berpuasa tidak mau mengerjakan, maka orang tuanya, bapaknya atau ibunya atau pengasuhnya wajib melakukan takzir. Maksudnya memberi hukuman yang menjadikan anak itu jerah. Tapi hukumannya seperti dipukul, tapi tidak boleh sampai melukai, tidak boleh sampai menjadikan apa kayak ya berlebihan lah, nggak boleh. Yang penting takzir itu menjadikan anak takut untuk tidak mengerjakan puasa. Jika orang tuanya sudah memerintahkan anak yang usia 7 tahun, misalkan punya anak usia 7 tahun, orang tuanya sudah merintah, kok anaknya dikongkon poso, gak gelem poso, gugur kewajibannya, orang tua sudah nggak berdosa. Tapi kalau anaknya sudah umur 10 tahun, orang tua perintah puasa, anaknya nggak gelem poso, maka orang tua masih belum gugur kewajibannya, orang tua harus melakukan takzir, memberikan sanksi, dipukul atau di apa, kira-kira anaknya ini takut untuk tidak berpuasa. Ketika tetap ditakzir anak itu tidak mengerjakan puasa, gugur sudah kewajiban orang tuanya. Bisa dipahami nggih? Nggih, sampun Abah. Nggih. Nggih. Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam yang Banyuwangi nih. Rona senja, Ramadan kita menggapai hikmah tarbiyah. Allahu Akbar. Amin. Kelang Abah saking genteng. Genteng, nggih. Nggih.
Jenenge tanglet bab napa niat wau nggih. Tadi Abah kan ngajari pakai bahasa Jawa ngoten nggih. Nggih. Saya kemarin itu yang ada apa, kok pakai bahasa Arab yang itu loh, yang dari mazhab Imam Maliki niku pripun, Bah? Oh, ngeten. Kan ada Nggih. nawaitu sauma Soma godin jami, nggih, Soma niku jami terus syahri. kula supir nggih, jami'nya Nggih. Malikiyah ngoten lho, Bang. Nggih, niku pripun, Bah? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, leres. Pertama perlu dipahami pilih niat itu pekerjaan hati. Nggih. Jadi dalam ibadah itu ada 3 yang harus melakukan, yang harus bekerja. Lisan, terus hati, terus anggota badan. Nggih. Nek sholat itu lisan harus ikut membaca takbir. Lisannya membaca takbir bersamaan dengan hatinya niat, mengerjakan niat. Fisiknya berdiri, itu sholat. Kalau puasa, malamnya hatinya bekerja. Apa pekerjaan hati pada malam puasa? Niat. Nah, jadi niat hati itu, bahasa hati itu tidak sama dengan bahasa lisan. Nek lisan niate nawaitu sauma jami isyahri ramadhani hadhi sanah taklidan lil Imam Malik lillahi ta'ala. Pada malam pertama diajarkan kita melafalkan niat, lisannya melafalkan niat, hatinya niat begini. Bahasa Arabe nawaitu sauma jami isyahri Ramadhani hadhi sanati taklidan lil imami al maliki fardhon lillahi ta'ala. Terjemahane niat ingsun poso sekabehane dinane wulan Ramadan iki taun krono taklid utawa mengikuti mazhab Maliki fardu karena Allah Ta'ala. Nah, jadi apa kok enek taklidan lil Imam Malik, mengikuti mazhab Maliki? Jadi ngeten, dalam berpuasa itu ada mazhab yang kita ikuti atau yang diajarkan oleh guru-guru kita, ini kebanyakan teori atau metode puasa mazhab Syafi'i. Nah, sehingga dalam mazhab Syafi'i diajarkan bahwa puasa itu wajib niat setiap malamnya. Jadi setiap malam kita wajib niat. Itu mazhab Syafi'i. Nah, kalau mazhab Maliki, ini mazhab Maliki, jika seseorang melaksanakan puasa Ramadan niatnya pada awal Ramadan dengan niat seperti itu, saya niat puasa semua hari-hari bulan Ramadan ini fardu karena Allah Ta'ala, itu sudah cukup kalau mazhab Maliki. Tapi kalau mazhab Syafi'i nggak sah. Cuman ulama-ulama Syafi'i menyarankan agar supaya kita para umat Islam dalam niat puasa awalnya seperti mazhab Maliki, kanggo ngantisipasi mbok menawa nanti pada malam ketiganya atau malam keempatnya kita lupa niat, maka seandainya kita lupa niat, kita tetap siangnya tetap terhitung puasa walaupun malamnya tidak niat. Mengapa tetap terhitung puasa? Karena malam pertamanya sudah niat seperti mazhab Maliki. Saged dipahami nggih? Insya Allah, tapi niku nganu nggih napa pripun nggih. Kita kan yang dianut mazhab Syafi'i ngoten, Pak. Mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Dadi ngeten, Bu. Alhamdulillah, matur Ngeten. nuwun. Nggih, mboten napa-napa nggih, nggih, Pun. Nggih. Monggo yang lain. Enggak, saya mau bertanya lagi, dipersilakan. Ayo Lur, waktunya masih panjang. Kesempatan Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Rona Selamat senja, Ramadan Ramadan kita, hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Barakallah. Dengan Ibu Witi, Ustaz, saking Malang. Nggih. Nggih, asing nderek tanglet. Bolehkah seorang yang istihadah berpuasa? Ngoten mawon pertanyaannya atas jawabannya kula haturkan matur nuwun. Nggih. Tenun nggih. Wanita istihadah niku wanita yang mengeluarkan darah kotor karena penyakit. Jadi bukan darah yang jibilah atau karakter, memang bukan haid, bukan nifas. Nah, sehingga wanita istihadah tetap diwajibkan berpuasa. Nggih. Ben kenah nggih. Nggih, Ustaz. Matur nuwun. Tapi puasa sunah boleh, Ustaz? Napa? Puasa sunah nggih boleh. Nggih boleh. Sebab niku sanes napa nggih? Sanes darah haid istihadah niku sanes darah haid, sanes darah nifas. Sehingga istihadah wanita istihadah niku statusnya sami kalian wanita suci. Sami, statusnya sami. Artinya nggih salat tetap wajib, puasa tetap wajib. Nggih. Monggo. Intine ya, monggo ibu-ibu jamaah yang lain yang mau bertanya dipersilakan. Bu, jika puasanya masih panjang loh, masih lama. Monggo kesempatannya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Senja, Ramadan kita. Tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Ustaz, saya Rafita dari Cilacap, Jawa Tengah, mau bertanya. Begini pengalaman pribadi. Jadi pas itu pernah yang menjalankan puasa sunnah, pas sekitar jam 5 lebih itu perut itu kayak mual gitu, terus kayak keluar seperti mau muntah tapi tertahan di ini Ustaz, di kerongkongan gitu. Jadi belum keluar tapi masih di tengah kerongkongan tenggorokan dan rasanya panas pahit. Pokoknya itu rasanya kayak nggak kuat gitu. Itu bagaimana Ustaz? Apakah itu membatalkan puasa atau bagaimana? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak mau muntah itu atau muntah sama saja itu apabila ada unsur kesengajaan, nah maka puasanya batal. Kalau tidak ada unsur kesengajaan, maksudnya nggak ada unsur kesengajaan, misalkan kados tiba-tiba perut kita mules, kita nggak bisa nahan, akhirnya muntah. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Saya cekap ya. Pak Ustaz, matur suwun, barakallah. Menawi napa niki kula aturake malih kaitane kalian materi sunah-sunah dalam puasa nggih. Atau hal-hal yang disunahkan
ketika kita menjalankan ibadah puasa. Pertama, termasuk min sunani saum takjilul fitri. Sunah-sunah dalam berpuasa itu mensegerakan berbuka. Nah, mensegerakan berbuka itu artinya intahaqqaqal huruf. Ketika sudah benar-benar manjing maghrib, ketika sudah benar-benar dipastikan maghrib, maka hendaklah kita segera berbuka. Itu sunnah. Artinya dapat pahala. Satu, dapat pahala segera berbukanya. Yang kedua, dapat pahala berbukanya. Nah, jadi ada dua pahala double. Mensegerakan berbuka dan dapat pahala berbuka. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika jelas waktu maghrib sudah tiba, maka kita disunahkan takjilul fitri, bersegera untuk berbuka. Nah, apa yang lebih utama kita gunakan untuk berbuka? Pertama, kurma tamer. Kurma tamer itu kurma yang masih basah, masih segar. Kalau tidak ada kurma tamer, kurma rutop. Kurma rutop itu kurma yang masih segar atau masih basah. Tiga butir kurma. Kalau tidak ada kurma rutop, kita berbuka puasa menggunakan kurma tamer. Kurma tamer itu kurma yang sudah kering, yang biasa kita jumpai di toko-toko itu, kurma tamer. Kalau tidak ada kurma tamer, air putih dulu. Jangan kolak, jangan es campur, es teler, macam-macam itulah. Air putih dulu. Itu sunnahnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sehingga hukumnya makruh. Hukumnya makruh jika kita sengaja mengakhirkan buka. Misalkan sampean waktu puasa ini macak wong khusuk, sok pateng, enek adan langsung nang jeding wudu. Memang niatnya mau melaksanakan sholat maghrib awal waktu, tapi menunda soal buka puasanya ditunda dulu lah, tak sholat maghrib dulu, nanti buka puasanya tak tunda setelah sholat maghrib. Nah itu malah justru makruh. Makruh itu Allah nggak suka menunda dalam hal berbuka. Nah, tapi kalau menunda karena ada sesuatu hal ya nggak apa-apa. Nah, itu. Terus yang kedua, termasuk sunnah dalam berbuka puasa, yaitu selain kurma rutop, kalau nggak ada kurma rutop ya kurma apa? Kurma tamer, kurma kering, kalau nggak ada ya air putih. Kalau nggak ada air putih, langsung manis-manisan, yang manis-manis. Jadi seperti itu. Nanti jenengan ketika buka kurma, kurma air putih dulu. Kalau nggak ada air putih, langsung manis-manisan. Ojo langsung nyekel tempe, ojo langsung nyekel sate. Ya, jadi yang manis-manis dulu. Nah, manis-manisan. Tapi manis-manisan ini kalau bisa manisannya itu manisan yang bukan masakan. Nah, apa ya? Minuman atau makanan yang manis yang bukan dimasak. Baru setelah itu manis-manisan yang hasil proses dimasak. Kayak es kan nggak dimasak ya, es dulu. Kalau nggak ada es, baru kolak. Nah, yang dimasak. Itu salah satu sunah-sunah dalam berbuka puasa. Terus termasuk sebab apa? Mengapa kok kita dalam berbuka puasa itu disunahkan memakai korma? Memang Rasulullah dulu kalau waktu buka itu menggunakan korma tamer. Kalau nggak ada tamer, Rasulullah buka pakai korma rutop. Kalau nggak ada rutop, pakai korma tamer, korma kering. Kalau nggak ada itu, ya air putih atau manis-manisan. Mengapa harus pakai manis-manisan? Ya anggur lah, cocok. Anggur, apalagi Bu? Apel aja. Cherry. Anggur.
Buah yang Oh, manis-manis banyak. buah-buah manis-manis ya, atau minuman-minuman yang manis-manis, tapi minuman manis-manis yang nggak dimasak dulu. Kalau Madu, nggak ada ya yang madu. masak. Madu ya, yuk es teler, Air kir sama jeruk boleh Pak? kir. Oh boleh air jeruk, wah nggak ngelak iki susu ade. Nah, apa harus manis-manisan itu untuk takwiyatil basar, untuk memperkuat mata, pandangan mata, jadi penglihatan. Jadi efek puasa itu kan sebenarnya ada efek negatifnya. Puasa itu apa? Melemahkan pandangan mata, tambah lemah. Tapi nanti bisa mudah kita pulihkan kekuatan pandangan mata ini dengan makanan yang manis-manis. Nah, sehingga itu kacamata apa ilmu medis lah ya. Sehingga sebagian ulama menganjurkan atau sebagian generasi tabi itu menganjurkan jangan sampai kita ketika buka puasa ini jangan sampai meninggalkan makanan atau minuman yang manis-manis selain air putih tadi. Nah, selanjutnya kalau kesunahan puasa yang kedua sahur. Sahur itu makan setelah di atas jam 12. Itu namanya sahur. Nek makan sebelum jam 12 namanya mentong. Nah, itu nggak dapat pahala itu. Gitu. Jadi makan di atas jam 12 diniati sahur. Nah, sahur kalau bisa itu ya menjelang subuh, kurang kira-kira membaca Al-Qur'an dapat 50 ayat. Jadi antara waktu sahur dengan waktu subuh itu jaraknya kalau bisa kira-kira cukup digunakan membaca 50 ayat. Itu sunnah. Jadi dapat kesunahan sahur, dapat kesunahan takhir sahur, mengakhirkan sahur. Dan sahur, baik berbuka maupun sahur, jangan kenyang-kenyang, ojo warek-warek. Engko gak kroso mangan sampean tempe, pangan tahu, pangan kolak, dipangan es teler, dipangan sewego sak wakul entek, lali gak iso Goreng, weci, oh, wajib kabeh wah timpang. karo-karoan wah wis. Lah iku makruh ngono kuwi. Kakean Mekar pangan tapi kepengen. mekar akhirnya kena bang detail. Ah niku nggih. Repot. Gak iso traweh bareng sama kok malah. Nah, itu. Ini adab atau sunah-sunah puasa. Dan ini penting diperhatikan. Terus jadi jangan banyak-banyak kalau makan sahur, jangan banyak-banyak ketika buka puasa. Itu. Terus jangan lupa ketika berbuka itu doa. Doa. Biasa doa Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Atau doa Allahumma zabaz zama'u wabtallatil aruku wasabatal ajru insyaallah ta'ala. Mengapa kita disunahkan doa di saat berbuka? Karena waktu buka puasa itu adalah waktu mustajab. Waktu di mana Allah mengabulkan doa hambanya. Sehingga kita disunahkan untuk membaca doa itu. Ya minimal doa Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Doa Allahumma zabat zama'u. Allahumma ya Allah zabat telah hilang apa azama'u lapar, wabtalat apa haus, wabtalat lan ya aruk lan segar opal oruku urat-urat wasabatalan tetap kokoh al ajru pahala insyaallah. Itu doa sunnah. Terus ketika jenengan puasa kok pas malam puasa jenengan jinabat, maka disunahkan mandi jinabatnya pada waktu malam, sehingga ketika masuk waktu subuh kita sudah masuk waktu puasa, kita sudah dalam keadaan suci. Nah,
Seandainya mandi jinabatnya siang pagi ya nggak apa-apa, cuman tidak dapat kesunahan masuk awal puasa dalam keadaan suci. Itu. Selanjutnya termasuk kesunatan puasa. Nah, ini perlu diperhatikan ini. Tarkus syahwat minal masmu'at wal mubsarat wal masmumat wal malabis. Meninggalkan hal-hal yang disukai, seperti mendengarkan suara-suara musik, lagu-lagu yang menjadikan panjenengan terlena, melihat sesuatu ngabuburit lah. Wah, puasa mau ngabuburit, wes cari cuci mata, cuci mata itu makro. Ditinggal itu sunahnya sebaiknya ditinggalkan hal-hal itu. Nggih, mohon barokah doanya Ustadz. Monggo. Oke, monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdaya fi ni'amahu wa yakafi masjid subhanaka ya ali azim. Allahumma ihfaz ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij an ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Rabbana ighfir lana dzunubana wal walidayna warhamna kama rabbana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Benar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alaikum ngapunten ingkang kuwatah. Allahumma fitla pamitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.